Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida, NIM saya 2004-01072. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang proposal makalah final saya, yakni dengan judul Pengaruh Komunikasi Islam di Kaum Anak Muda Milenial, yang meliputi A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi tentang pengertian-pengertian komunikasi. Seperti yang kita pahami, komunikasi merupakan bagian dari ilmu sosial yang berakar daripada filsafat komunikasi Islam, yang menekankan pada unsur yakni pesan, yaitu risalah atau nilai-nilai Islam dan cara penyampaiannya, termasuk tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa. Dengan tujuan untuk kita saling mengenal, berhubungan, bermain, saling membantu, berbagi informasi, mengembangkan gagasan dan memecahkan masalah-masalah dengan meningkatkan produktivitas. Dan di sini juga meliputi rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini kita ambil dari latar belakang, yaitu satu, rendahnya pemahaman komunikasi Islam di kalangan kaum anak muda milenial. Kedua, kurangnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan rendahnya kesadaran anak muda terhadap komunikasi Islam. Yang keempat, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi Islam di kalangan anak muda milenial. Jadi tujuan di sini juga saya akan membahas tujuan penelitian. Tujuan penelitian satu, untuk meningkatkan hubungan komunikasi Islam antar anak muda milenial. Kedua, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang komunikasi Islam yang penting diketahui oleh anak muda milenial. Ketiga, memberikan pengetahuan dan pemahaman secara langsung terhadap anak muda milenial tentang pentingnya hubungan komunikasi Islam. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran anak muda milenial terhadap komunikasi Islam. Dan kelima, saya ingin mengajak anak muda milenial untuk lebih menekankan kepada nilai-nilai agama dan sosial budaya, yakni dengan menggunakan prinsip dan kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Lalu di sini ada D, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dimana dapat kita pahami manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang komunikasi Islam di kaum anak muda milenial melalui jejaring media sosial Instagram, YouTube, ataupun secara langsung, serta untuk meningkatkan kesadaran dan mampu menerapkan dan memahami komunikasi Islam dengan baik di kalangan kaum muda. Lalu manfaat praktis di sini bermanfaat kepada beberapa pihak terkait, diantaranya seperti bagi institusi. Peneliti diharapkan bisa menjadi referensi bagi anak muda milenial, khususnya bagi mahasiswa program studi teknik penulisan karya ilmiah, serta menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai komunikasi Islam di kaum anak muda milenial saat ini. Lalu bagi lokasi penelitian, peneliti mengharapkan kajian ini adalah hasil dari penelitian sebagai masukan atau bahan informasi tentang pengaruh komunikasi Islam di kaum anak muda milenial saat ini. Dan bagi peneliti, semoga kajian ini bisa menambah pengalaman dan wawasan dalam penelitian, termasuk dalam penelitian ini. Lalu di sini ada saya menggunakan definisi operasional, yaitu dengan melibatkan interaksi, komunikasi, dan generasi milenial. Yang dimana dapat kita pahami, interaksi adalah kejadian timbal balik antara komunikan dengan komunikator untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan, gagasan, informasi, opini, dan lain-lain oleh seseorang kepada orang lain. Saya menggunakan di sini cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan cara Harold the Last Word, yaitu pertanyaan sebagai who said within which channel, to whom, with, and what effect. Yang dimana di sini menekankan pada proses penyampaian pesan oleh komunikator. Yang dimaksud dengan komunikator di sini adalah who, yang menunjukkan kepada siapa. Lalu say what, atau apa yang dikatakan yang berhubungan dengan isi komunikasi yang disampaikan. To whom, atau yang menanyakan kepada siapa. In which channel, atau melalui media apa. Dan di sini alat yang berkomunikasi seperti berbicara, gerakan badan, sentuhan, kontak mata, radio, televisi. Dan what effect, apa efek dari komunikasi. Mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan dua hal, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin dilakukan. Nah, di sini ada generasi milenial. Kita pahami dulu, generasi milenial adalah generasi yang spesial karena berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Karena generasi milenial ini dia lebih terlilit dengan teknologi dan informasi, yang dimana anak milenial saat ini tidak dapat dipisahkan antara teknologi dan informasi. Teknologi super canggih di era ini membuat semuanya serba praktis dan mudah. Era milenial merupakan era generasi yang muda yang lahir pada tahun 80 hingga 2000-an. Lalu di sini kajian pustaka, saya mengambil dua kajian, yaitu kajian pustaka, kajian terdahulu. Karena beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu diantaranya seperti Nur Ratih dan Media Otavianti tahun 2019 dengan judul Komunikasi Dakwah Pemuda Hijrah, yang dimana metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif, yang didapati menunjukkan komunikasi dakwah di era digital saat ini sangat menarik perhatian bagi pemuda, di mana informasi didapatkan dengan mudah. Ada baiknya dong kalau pemerintah
dan akademisi ikut berpartisipasi dalam menyebarkan virus kebaikan. Dan kedua, saya menggunakan Marceliana hubungan pola komunikasi remaja 14 sampai 17 tahun dalam keluarga dengan perkembangan sosial remaja di SMK Bendiri Bojong Gede Bogor. Yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana hubungan pola komunikasi antara anak remaja 14 sampai 17 tahun dengan keluarga mengenai perkembangan sosial anak SMK. Dan di sini kajian teoritisnya membahas tentang pengertian komunikasi Islam. Komunikasi Islam ini berfokus pada teori-teori komunikasi yang dikembangkan oleh para pemikir muslim. Sehingga dalam perspektif ini, komunikasi Islam merupakan proses penyampaian atau tukar-menukar informasi yang menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang berkomunikasi dalam Al-Quran dan hadis. Lalu di sini merupakan menggunakan hambatan komunikasi. Komunikasi itu tidak dengan mudah, tapi ada hambatannya seperti gangguan sinematik dan gangguan mekanik. Lalu ketiga, metode penelitian. Saya di sini menggunakan metode penelitian participatory rural appraisal atau PRA, atau pemahaman partisipatif terhadap pengaruh komunikasi Islam di kaum anak muda milenial, yang merupakan metode pendekatan dan analisis masalah yang memungkinkan anak muda milenial secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan pengaruh komunikasi Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu teknik pengumpulan data di sini, cara mengetahui pengaruh komunikasi Islam di kaum anak muda milenial, yang dimana kurangnya pemahaman anak muda milenial terhadap komunikasi Islam dan kurangnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai pengaruh komunikasi Islam di kaum anak muda milenial. Dan kedua, dengan cara wawancara atau interview yang dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang komunikasi Islam di kaum anak muda milenial, yang diperoleh dari hasil teknik observasi dan wawancara untuk melengkapi informasi lainnya sesuai dengan tujuan penelitian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.